Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tentu dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Pak Hakim ya, bagaimana fadilah tentang kita pergi ke majlis ta'lim, kemudian di sana ada doa dari para malaikat ya, dinaungi rahmat dan seterusnya, dan juga kita dianggap bahwasanya dengan datanya kita ke majlis ta'lim adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Maka hal tersebut haruslah kita syukuri bersama, dan tidak ada yang bisa kita sampaikan kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan itu, atas kenikmatan menuntut ilmu. Di samping bahwasanya orang lain di sana jauh dari kenikmatan ini. Juga salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikutnya hingga akhir zaman. Pada beberapa pekan lalu kita telah membahas mengenai al-amalu bil Quran wal hadis ya, beramal dengan Al-Quran dan hadis. Ya, kita insyaallah masih ingat ya, kenapa kemudian kita perlu dan wajib beramal dengan Al-Quran dan hadis. Namun ternyata kembalinya kita kepada Al-Quran dan hadis itu tidak hanya sekedar kembali, harus ditambahkan apa? Dengan pemahaman para as-salaf as-shalih. Kembali saja kepada Al-Quran atau kembali saja kepada hadis tanpa merujuk kepada apa yang menjadi nasihat dan juga pemikiran dari para ulama, para salaf as-shalih, maka itu akan menjadi kesesatan juga gitu ya, ketika kita hanya langsung terus ya ke Al-Quran tanpa ada bimbingan dari para ulama, bisa saja kita malah tersesat. Maka beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah ataupun hadis itu harus berdasarkan kepada pemahaman para as-salaf as-shalih. Itu pada pekan kemarin ya, beberapa pekan yang lalu, al-amal bil Qur'ani wal hadis di halaman 26. Kemudian insyaallah pada Jumat ini kita akan membahas mengenai as-sunnatu wal bid'atu, dan juga setelahnya tentang ad-du'a'u al-mustajab. Dua subtema yang akan kita ambil pada pekan ini dan menjadi sesi terakhir di dalam buku ini insyaallah. As-sunnatu wal bid'ah halaman 29 bisa dilihat. Ya. As-sunnatu wal bid'ah, sunnah dan bid'ah. Sunnah di sini ya bukan seperti yang kita sampaikan sebelumnya, sunnah dalam artian hadis ya. Dalam artian kalau dalam disiplin ilmu usul fikih itu berarti yang mengamalkan dapat pahala, yang tidak mengamalkan tidak mendapatkan pahala dan dosa, tidak mendapatkan dosa ya. Bukan di situ ya. Sunnah dan bid'ah dalam pembahasan ini adalah ya, sunnah dalam hal ini adalah untuk lawanan ya, sebuah istilah lawanan dari kata bid'ah. Jadi bid'ah lawannya adalah sunnah. Bukan sunnah dalam artian usul fikih yang mengerjakan dapat pahala, bukan seperti itu. Tetapi sunnah lawan dari bid'ah. Apa kemudian bid'ah? Ya, kalau sunnah secara bahasa itu thariqah, cara, metodologi ya. Itu sunnah secara bahasa ya. Dan secara istilah di sini adalah lawan dari bid'ah. Bid'ah apa?
Secara bahasa sesuatu yang baru. Ketika dalam masalah dunia ada yang baru, maka itu tidak ada hal yang buruk di situ, tidak ada tempat untuk kita katakan itu adalah hal yang tidak boleh dan terlarang. Ketika apa? Ketika masalah duniawi. Kecuali kalau memang menyelisih Al-Quran. Berinovasi, ya, adanya pesawat, adanya komputer, adanya kemudian mikrofon, itu bukan berarti suatu yang bid'ah kemudian kita mencela bid'ah tersebut. Tetapi apa? Bid'ah yang berkaitan dengan duniawi kemudian tidak menjadi permasalahan yang ingin kita ambil di sini. Yang kita angkat di sini bukan bid'ah itu, tetapi bid'ah dalam masalah agama. Ya. Makanya ketika ada orang yang masih kekeh kok tetap ke haji, ya, pakai pesawat, berarti itu bid'ah dong, ya. Berarti salah server. Itu tidak yang kita maksudkan dalam definisi bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hada, man ahdatsa fi amrina. Siapa yang melakukan hal baru fi amrina, di dalam perkara kami. Perkara kami itu apa? Perkara agama. Fi amrina ini yang menjadi titik poinnya. Malaysa minhu falaysa man ahdatsa fi amrina hada malaysa minhu fahuwa raddun, dan bukan darinya, dari syariat kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Hal fid dini bid'ah hasanah, ya. Soal yang pertama, hal fid dini bid'atun hasanatun, apakah di dalam agama itu ada bid'ah hasanah? Ya. Jawabannya tentu kita tahu, ada tidak? Ya. Ini tadi dalam agama, bukan dalam masalah dunia apapun secara bahasa, bukan itu yang kita angkat di sini, tetapi masalah agama. Laisa fid dini bid'atun hasanatun. Ya. Dalam agama tidak ada bid'ah hasanah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Hari ini kami sempurnakan untuk kalian agama kalian dan kami sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Nah, poinnya apa? Yang perlu digarisbawahi adalah akmaltu, kami sempurnakan. Di saat ada sesuatu yang baru, bid'ahkan yang baru, kemudian kita mendatangkan hal baru, maka seakan-akan kita telah menuduh Allah menyelisihi apa yang disampaikannya, menuduh Rasulullah tidak sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Kan berat menuduh Rasulullah belum menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah mengatakan akmaltu, aku sempurnakan. Berinovasi dalam agama seakan-akan apa tadi? Menuduh Rasulullah tidak amanah dalam mengemban risalahnya. Seperti itu. Bahaya sekali gitu ya. Selain kita menuduh Rasulullah, kemudian menuduh apa? Ketidaksesuaian antara perkataan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan segala yang sesat itu ada di neraka. Maka di sini kita camkan tidak ada bid'ah hasanah. Yang ada apa? Sunnah hasanah. Yang mereka katakan bid'ah hasanah itu bukan bid'ah hasanah, tetapi apa? Sunnah hasanah. Sunnah hasanah itu seperti apa? Misalnya hari ini di Turki gempa, banyak berjatuhan korban. Sunnah hasanahnya apa? Sedekah. Di kajian di Majelis Ta'lim Al-Hidayah tidak ada yang memberi bantuan, misalnya tiba-tiba ya Abu Ilham nih saya kasih, dimulai dari Abu Ilham 1.000 real. Nah, ini menjadi sunnah hasanah untuk semuanya. Oh, mengikuti semuanya, dan itu menjadi sunnah. Ketika belum ada yang melakukan, dan orang yang melakukan pertama itulah yang membuat sunnah. Ataupun misalnya sesuatu yang sudah mati, syariat Islam yang tidak terdengar, kemudian ada satu orang yang mempelopori. Nah, itu disebut sunnah hasanah. Misalnya sholat berjamaah ketika tarawih,
Rasulullah zaman dulu pertama berjamaah, namun ternyata takut diwajibkan atas umat Islam, akhirnya tidak berjamaah. Sampai zaman Abu Bakar tidak ada salat berjamaah tarawih. Muncullah Umar bin Khattab, kemudian melihat kayaknya perlu untuk menghidupkan kembali sunnah salat berjamaah tarawih. Nah, ini berarti apa? Menghidupkan kembali sunnah. Apakah bid'ah? Bukan bid'ah, tetapi sunnah yang sudah berjalan berdasarkan Al-Quran dan sunnah dikembalikan ataupun dimakmurkan kembali. Insya Allah difahami ya. Karena sering sekali kita dibenturkan antara istilah sunnah hasanah dengan bid'ah hasanah katanya. Padahal bid'ah, kata Rasulullah ini jelas, kullu bid'atin dhalalah. Kalau misalnya ada bid'ah yang hasanah, berarti di neraka ada yang hasanah dong. Di neraka berarti kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kalau ba'd berarti ada sebagian yang dhalalah di mana? Ya, di surga. Ya, tidak seperti itu. Insyaallah ini sudah difahami betul ya, harus menjadi prinsip dasar ketika ada orang-orang yang masih belum paham tetapi seakan-akan mereka berpikir kritis ya. Padahal tidak kritis, cuma apa? Belum berilmu ya, ataupun belum mengetahui ilmunya atau menutup telinga untuk mengetahui. Kemudian yang kedua, mahiyya bid'atu fid din, mahiyya al bid'atu fid din. Apa bid'ah dalam agama? Ya, al bid'atu fid din hiya ziyadah fihi awin nuqsan ya. Bid'ah dalam agama adalah az-ziyadah fihi, menambah di dalamnya, di dalam agama. Kalau contoh kecilnya misalnya sholat subuh 2 rakaat, tetapi kita masih semangat, akhirnya apa? Jadi 3 rakaat menambah. Itu berarti bid'ah. Ya. Sholat 2 rakaat, kemudian kita tambah menjadi 3 rakaat dengan dalih kita masih kuat, ini fresh pagi hari misalnya. Ini menjadi bid'ah karena menambah apa yang menjadi ketentuan syariat. Awin nuqsanu, atau mengurangi tadi sholat lagi misalnya 4 rakaat karena capek habis kerja, sholat isya jadi 2 rakaat misalnya tanpa sebab syar'i. Ya, kalau sebab syar'i ada ya jama' qasar misalnya, kalau musafir mengqasar salat isya menjadi 2 rakaat. Itu sebab syar'i. Tetapi tanpa sebab apapun, karena kemudian kita memiliki hawa nafsu tertentu akhirnya mengurangi salat tadi menjadi 2 rakaat. Ya, tidak bisa. Ini bagian dari al-bid'atu fid din. Qala Allah Ta'ala am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu ya yang mensyariatkan di dalam agama ma lam ya'dam bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianggap menyekutukan Allah dengan mendatangkan syariat yang memang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didatangkan. Jadi di sini ada sebuah istifham ingkari, ya, istifham pertanyaan yang mengingkari perbuatan mereka yang mendatangkan agama tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun." Tadi sudah dibahas, man ahdatha, siapa yang berbuat ataupun datangkan hal yang baru fi amrina, di dalam agama, di dalam urusan kami, hada ya, urusan kami ini yaitu agama, ma laysa minhu, dan tidak ada darinya, dari agama tersebut, fa huwa raddun ya, maka hal tersebut tertolak ya. Raddun ghairu maqbul, tidak diterima. Kemudian soal yang ketiga, hal fil Islam sunnah hasanah, hal fil Islami sunnatun hasanatun, apakah di dalam Islam ada sunnah hasanah? Tadi yang sudah disinggung, ya ada sunnah hasanah. Naam, fil Islami sunnatun hasanatun, dalam Islam ada sunnah hasanah. Dalilnya apa?
Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang melakukan sunnah, ya, menghidupkan sunnah, yang memulai sunnah. Jadi para ulama mengatakan man sanna man ibtada'a, ya, bis sunnah, siapa yang memulai dengan sunnah Rasulullah, ya, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan mendapatkan pahala imbadi, pahala orang yang melakukan setelahnya, min ghairi an yunqas min ujurihim syai', tanpa dikurangi dari pahala tersebut, ya, pahala mereka tidak dikurangi. Karena kemudian kita orang yang mempelopori, maka sama orang yang mengikuti kita itu mendapatkan pahala tanpa dikurangi pahala mereka, karena kita juga mendapatkan pahala dari perbuatan mereka, ya, kita mendapatkan double, ya, yang memulainya mendapatkan double, kemudian yang yang melanjutkan setelahnya dia mendapatkan pahala yang tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sunnah hasanah. Sedangkan bid'ah itu adalah bid'ah dhalalah, tidak ada bid'ah hasanah. Kemudian selanjutnya, mata yantasir al-muslimun, ya, kapan orang muslim itu menang, ya. Allah sudah menjanjikan bahwasanya orang muslim itu akan apa? Akan berjaya, sejahtera. Wal an'am wal an'am khalaqaha lakum, ya. Semua binatang ternak itu diciptakan untuk kamu, untuk kalian, wahai kaum muslimin. Tetapi sekarang yang terkenal sapi mana? Australia. Orang Islam di mananya? Ya, terkadang kita terlihat miskin, ya. Yang salahnya siapa? Padahal Allah sudah menjanjikan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian sabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka segala tipu daya mereka, siasat mereka itu tidak akan pernah membuat kalian itu bahaya, tidak akan membahayakan kalian, segala tipu daya mereka, segala makar mereka. Kata Allah seperti itu. Tetapi kita, ya, yang masalahnya di siapa? Ya, di mana masalahnya? Di kitanya. Apakah kemudian kita sudah bersabar dan bertakwa atau belum? Kan kita sering mendengar dulu, kalau misalnya si fulan ini menjabat, ini kita akan tersiksa, terzolimi, dan seterusnya. Lupa ada hak Allah, ada kewajiban kita. Wa in tasbiru wa tattaqu, jika kita sabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka segala makar mereka itu tidak akan bisa membahayakan kita. Jadi sudah, janji Allah itu sudah ada, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Cuma apa masalahnya? Kitanya yang belum istijabah, belum mampu untuk mendatangkan, untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan Rasulnya jika mereka berdua mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, yaitu Al-Quran. Mata yantasirul muslimun, kapan orang muslim itu jaya, menang. Yantasirul muslimun idza raja'u ila tatbiqi kitabi rabbihim. Orang muslim itu akan jaya, akan menang idza raja'u, jika kembali ila tatbiqi kitabi rabbihim, kembali menerapkan, ya, Al-Quran, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Al-Quran, mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa sunnati nabiyihim, dan juga sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk bagaimana kita bisa menang, jaya, itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa akhadhu binashrit tauhid, dan juga mengambil, ya,
bagian untuk menyebarkan tauhid. Wa hadzaru minasyirki ala ikhtilafi madahirihi, dan menyampaikan mewanti-wanti manusia dari kesyirikan dengan beraneka ragamnya corak, ya, beraneka ragam corak dari kesyirikan tadi. Kita perlu mewanti-wanti teman kita, keluarga kita, saudara kita dari kesyirikan yang begitu merajalela dan beraneka ragam. Karena kata para ulama apa? Bid'ah itu lebih bahaya daripada kemaksiatan. Kemaksiatan kita sadar bahwasanya itu adalah hal yang tidak boleh, dilarang. Sadari, ya itu, kita sadari itu. Namun ternyata ketika bid'ah, maka kita menganggapnya itu adalah sebuah ibadah dan bisa terus sampai akhir hayat tanpa ada pertaubatan, karena kita menyangka bahwasanya itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dan baik. Bukan berarti kemudian kita lebih baik bermaksiat daripada melakukan bid'ah, ya. Tidak, karena maksiat juga sama, ya, tidak boleh, ya. Ini bukan untuk mengatakan lebih baik bermaksiat daripada berbid'ah, ya. Seperti itu. Kemudian wa'iddu li'a'daihim mastata'u min quwwah, dan juga kita mempersiapkan untuk menghadapi musuh, ya, dari kekuatan-kekuatan kita, menyiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh. Wa'iddu li'a'daihim mastata'u min quwwah, apa yang bisa kita siapkan yang menjadi kekuatan kita, ya, untuk menjunjung tinggi Islam dan tauhid, itu harus diupayakan. Apa peran kita? Islam itu akan jaya pasti, namun di mana kita di saat kejayaan itu ada, ya. Apa peran kita? Ya, jangan sampai kita tidak memiliki peran dalam kejayaan tadi. Ya, minimal kemudian kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalaupun kita terbayang bahwasanya kejayaan itu harus dengan berorasi, ya minimal kita apa gitu, hal yang bisa membuat hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah berupaya untuk menjunjung tinggi kalimat Allah dan tauhid. Atau mungkin, ya, makanya cicak, ya, cicak kan ada sunnah untuk dimatikan, dibunuh. Konon katanya di saat Nabi Ibrahim, ya, ini kisahnya betul atau tidak? Belum saya cek kembali. Jadi ketika Nabi Ibrahim dibakar, cicak dari jauh perannya ada apa? Meniup-niup agar apa? Api itu menjadi membesar, padahal perannya tidak mungkin besar dan mungkin tidak berpengaruh. Tiupan dia tidak akan berpengaruh. Tetapi apa? Main dia, kecondongan dia untuk membantu api itu agar membesar, itu menjadi apa? Menjadi hal yang membuat dia itu tercela di situ. Ya, Allahu a'lam kisahnya betul atau tidak, tetapi kita bisa mengambil faidah di saat kita, ya, ingin memiliki peran dalam agama, maka coba kita ambil peran tadi. Misalnya dengan HP ini, kemudian kita bisa nge-share ilmu-ilmu dari para asatir. Ya, itu kan peran kita, walaupun kita tidak bisa untuk berpidato, memiliki kapasitas ilmu yang minim, maka setidaknya kita bisa menyebarkan kebaikan tadi. Kalaupun misalnya kita belum bisa mengamalkan kebaikan yang disampaikan oleh ustadz tadi, ya itu tidak masalah, ya. Tidak termasuk orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian kemudian berkata apa yang tidak kalian lakukan? Tidak termasuk itu, karena insya Allah kita dalam hati ingin mengerjakan. Tetapi ketika kita dalam hatinya memang tidak mau mengerjakan dan hanya sekedar ingin nge-share tanpa ada rasa ingin mengerjakan, maka itu yang kemudian dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat kita belum melakukan dan nge-share ilmu, ya, nge-share dakwah, tetapi dengan harapan kita pun melakukan, maka itu tidak termasuk orang yang tercela.
Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ya, dalil bahwasanya dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian wanti-wanti manusia agar terjauh dari kesyirikan, kemudian kita berdakwah akan tauhid. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Menolong Allah itu seperti apa? Ya, menolong Allah dengan mempraktekkan, mengerjakan apa yang menjadi seruan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan, mengokohkan kaki-kaki kalian. Maksudnya apa? Ini kan ayat tentang peperangan, maka Allah akan menghilangkan ketakutan kalian di saat berhadapan dengan lawan. Ada juga sebagian ulama tafsir mengatakan wa yuthabbit aqdamakum, akan mengokohkan kaki kalian adalah apa? Mengokohkan di dalam agama. Di saat kita menolong Allah, maka Allah akan kokohkan kita dalam beragama. Ya, wa yuthabbit aqdamakum. Wa qala aidan, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam ayat lain, la yansurannallahu may yansurukum. Ya, Allah, ya, sungguh Allah akan menolong kalian. Ya, tidak disebutkan di sini. Sama seperti tadi, intan surullah yang surkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan tolong kalian. La yansurannallahu may yansuruh. Ya, Allah akan menolong orang yang menolongnya. Ya. Kemudian waqala aidan wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji untuk orang-orang yang beriman dari kalian, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal salih, la yastakhlifannahum fil ardi, akan menjadikan mereka itu sebagai khalifah, sebagai orang yang berkuasa di bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka itu berkuasa. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan dia kekuasaan di dunia sebagaimana orang-orang sebelum mereka diberikan kekuasaan. Ya. Wala yumakkinanna lahum dinahum, wala yumakkinanna lahum dinahum, dan Allah akan teguhkan agama mereka, alladzi tadallahum, yang diridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan ganti rasa takut mereka dengan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, yaitu mereka orang-orang yang beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Jadi ini poinnya, ya'budunani, mereka beribadah dan tidak melakukan syirik. Apa balasannya? Allah akan menjadikan kalian berkuasa di bumi ini. Ya. Tapi sekarang yang berkuasa siapa? Yang berkuasa orang-orang kafir. Makanya di halaman 31, doa al-mustajab, doa yang diijabah, itu ketika Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, aku itu dekat, ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab orang yang doa kepadaku, idza da'an, apabila berdoa kepadaku, falyastajibu li. Jadi Allah itu dekat dan Allah akan menjawab doa kalian. Apa syaratnya? Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ya, jadi syaratnya adalah apa? Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Jawablah seruan-seruanku dan beribadah dan berimanlah sebaik-baiknya keimanan kepadaku. Jadi dua syarat ini yang sering kita lalaikan. Allah akan menjawab, Allah akan menolong, Allah akan membuat kita jaya, Allah akan meninggikan agama, meninggikan kalian. Itu apa syaratnya tadi? Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Jawablah seruan-seruanku dan berimanlah kepadaku. Terkadang kita percaya Allah itu akan menjawab doa kita, namun ternyata ada yang kurang dari diri kita. Kita belum sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsekuensi dari keimanan.
Maka tadi ketika kita belum melihat adanya kekuasaan ada di tubuh kaum muslimin, maka itu yang harus kita koreksi ya. Di saat Allah katakan la yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan membuat mereka itu berkuasa di bumi. Maka apa tadi kekurangannya? Belum beriman, belum beramal soleh ya, belum beriman dan belum beramal soleh dengan sebenar-benarnya. Maka jauhi apa tadi? Kebidahan. Terakhir, halaman 31, ad-du'a al-mustajab. Ya, doa itu pasti diijabah. Tadi dengan syarat dua tadi, fal yastajibuli dalam surat Al-Baqarah, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Itulah dua syarat diijabahnya doa kita. Ini salah satu contoh bagaimana agar doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni abduka. Ya Allah, aku adalah hambamu. Ini bisa dihafal ya. Wabnu abdika, dan anak dari hambamu. Wabnu amatika, ya, dan anak dari hamba perempuanmu. Ini adalah tauhid, ibadah, menunjukkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwasanya Allah lah zat yang berhak diibadahi. Di tiga kata ini ya. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika. Nasiyati biyadika, ubun-ubunku di tanganmu. Ya, maksud ubun-ubunku di tanganmu apa? Di sini nasiyati biyadika, ubun-ubunku di tanganmu. Artinya kita apa? Dituntut untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab istilah nasiyati itu artinya kita yang mengatur dia. Seakan-akan kita diatur sama seseorang, maka dikatakan anta nasiyati. Itu nasiyati biyadika, madin fiyya hukmuk, telah berlalu dariku ketetapanmu. Adlun fiyya qada'uk, dan takdirmu itu adil ya. Takdir baik dan buruk itu datang dengan kehikmahan Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. As'aluka bikulli ismin huwa laka. Aku meminta. Nah, ini di sini kata-kata memintanya. As'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu bikulli ismin. Ini tawassul. Bikulli ismin huwa laka. Saya meminta kepadamu dengan segala nama yang kamu miliki. Huwalaka, yang kamu miliki, dan yang dimiliki oleh Allah itu nama-namanya ada yang sammayit bihi nafsak, yang namanya tersebut dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, au anzaltahu fi kitabik, atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau Allah mengajarkan kepada seseorang dari rasulnya ya, dari makhluknya, baik itu rasul ataupun malaikat. Awista'tarta bihi fi ilmil ghaib indak, atau yang memang Allah tidak memberitahu kepada siapapun dan menjadi gaib. Jadi ada nama-nama yang Allah beritahu kepada Rasulullah, kepada malaikat, dan ada yang kemudian Allah simpan dan tidak ada yang mengetahuinya. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Ini doanya. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar Al-Quran menjadi rabi'a qalbi. Rabi itu apa? Semi ya, musim semi. Ar-rabi al-faslu as-sabi, musim semi. Kalau di sini maksudnya apa? Ya, rabi'a qalbi. Ya, kalau melihat musim semi bagaimana? Ya, indah gitu kan ya. Bunga-bunga kemudian bermekaran seperti itu ya. Maka kita menginginkan bahwasanya hati ini seperti halnya di musim semi ya, sejuk ya, indah, jauh dari kesyirikan. Kesejukan hati itu jauh dari kesyirikan, kedongkolan, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Wa nura sadri, dan menjadi cahaya bagi hati, bagi dadaku. Wa jalaa huzni, dan menjadi penghapus kesedihan. Wa dhahaba hammi, dan pengusir dari kegundahan. Nah, ketika kita mengatakan tadi berdoa kepada Allah kemudian dimulai dengan
ketauhidan, kemudian tawasul dengan nama-nama Allah, maka apa? Illa adhaballahu hammahu wa huznahu. Kecuali Allah akan menghilangkan kegundahan dan kesedihannya, wa abdalahu makanahu, dan mengganti tempatnya dengan kegembiraan, kebahagiaan dan kesenangan. Wa abdalahu makanahu farja, maka Allah akan memberikannya tadi rasa senang, kemudian solusi dan seterusnya dari masalah yang dia hadapi. Ini tata cara berdoa, ya. Jadi untuk kemudian kita bisa berjaya, Islam itu kemudian ditolong oleh Allah, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf as-shalih, kemudian kita beramal, beribadah, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah dengan berdoa. Dan doa untuk diijabah adalah tadi dengan cara kita mengakui bahwasanya kita adalah hamba Allah, mengakui bahwasanya kita adalah hamba yang lemah, dan kemudian kita bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Lalu setelahnya kita berdoa kepada Allah, dan ini contohnya adalah di saat kita meminta Al-Quran menjadi pelipur, menjadi pembersih dari apa yang menjadi kegundahan dan masalah kita, maka ini bisa dihafal. Dan kata Rasulullah, illa adhaballahu hammahu, akan diijabah segala apa yang menjadi kegundahannya, kesedihannya itu akan Allah hilangkan. Ya. Kalau kita misalnya pengen apa, ya kita coba dengan cara seperti ini, ya, berdoa di malam hari, di waktu-waktu ijabah. Jadi ada waktu-waktu ijabah, ada kata-kata yang membuat itu diijabah. Nah, kita praktekkan dua-duanya di waktu dan juga muqaddimah yang membuat doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, buku Khudh Aqidatak ini sudah selesai dibaca dari awal sampai akhir, karya Muhammad Ibn Jamil Az-Zainu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ringkasan, jadi sengaja saya ambil buku ini sebagai muqaddimah dengan muqaddimah dari bacaan-bacaan buku setelahnya, insya Allah, mudah-mudahan. Jadi seakan-akan murojaah apa yang telah kita terima sebelumnya dari Ustadz Abu Ziyad misalnya, dan ustadz-ustadz lainnya. Tentu pembahasan kita dari awal tentang hakullah alal ibad, hak-hak Allah atas hambanya, kemudian tentang tauhid, macam-macam tauhid dan seterusnya, itu sudah disampaikan sebelumnya oleh ustadz yang lain, dan terkhusus Ustadz Abu Ziyad. Makanya saya mencoba ingin merefresh kembali dan memurojaah agar kemudian tidak hilang apa yang menjadi kebaikan yang dibawa oleh beliau. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan atau langsung ditutup? Atau langsung ditutup? Ya. Ya, ditutup dulu kemudian silahkan bertanya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Tentang sebenarnya di aset tarikat. Ya. Bagaimana menyikapi tuduhan bahwa mereka yang ternyata melakukan bid'ah? Kenapa? Menyikapi tuduhan bahwa mereka yang anti bid'ah ternyata juga melakukan bid'ah. Iya. Contohnya? Contohnya khatamul Quran pada akhir salat tarawih. Iya. Ini saya juga bingung. Jadi kan poinnya, manusia itu tidak luput dari keburukan, kesalahan, tidak ada yang maksum. Ya, ini di luar dari kasus tadi, kasus misalnya melakukan khatmul Quran, doa di dalam sholat tarawih. Ya, di luar kasus ini. Jadi kita harus pahami, ya, manusia tidak luput dari kesalahan. Yang membedakan, kalaulah memang betul terjerumus ke dalam kebid'ahan, yang membedakan ya antara orang A yang memang tadi terjerumus karena kesalahannya dengan orang yang B, apa coba kira-kira? Perbedaan dari prinsip pertama. Prinsip orang ini memang ingin memerangi kebid'ahan,
ingin jauh dari kemaksiatan. Kalau ini sudah jelas ilmunya, namun kemudian dia tidak mau, bahkan berprinsip bahwasanya bidah itu nggak ada yang hasanah. Ini kan prinsipnya berbeda. Dia berprinsip bahwasanya bidah itu dolalah, ini berprinsip bidah itu hasanah. Sedangkan terjatuh ke dalam kebidahan yang dia sangka itu bukan bidah, itu berbeda hukumnya. Ditangkap tidak? Prinsip pertama, orang yang menuduh tadi memang dia mengatakan bidah itu ada yang hasanah. Ini ada kesalahan fatal. Kalau ini tidak. Dia tidak mengatakan bidah ini adalah bidah hasanah. Bidah ya semuanya dolalah. Sedangkan terjerumus ke dalam kebidahan ataupun kesalahan ataupun kemaksiatan itu hal manusiawi. Karena dia ketidaktahuan misalnya kemudian terjerumus. Akhirnya seharusnya dia apa? Mencari ilmu lagi kemudian agar tidak ya. Cuman masalahnya dibela. Nah, sekarang enggak. Sekarang jauh dari itu dulu. Kita ini satukan persepsi dulu. Ini kan beda prinsip. Kemudian sekarang terjatuhlah. Apakah memang benar ini adalah sebuah bidah atau tidak? Nah, sekarang kita lihat bidah atau tidak. Kalau memang sudah benar-benar itu adalah bidah, maka harus dijauhi. Itulah ilmu yang membedakan. Di saat dia tetap melakukannya walaupun itu sudah jelas bid'ah, maka dia terjatuh ke dalam kebid'ahan. Jadi bedakan prinsip, kemudian di saat itu jelas sebuah kebid'ahan dan tetap melakukan kebid'ahan, maka dia harus disadarkan. Tapi sedangkan kasus tadi apakah benar-benar itu ada bid'ah atau tidak? Nah, itu harus dibahas kembali. Ini masalahnya orang yang berkata bahwa itu semua bid'ah itu sesat, tidak ada bid'ah hasanah, dia berprinsip seperti itu, Ustaz. Tapi begitu dia ditanyakan tentang amalan yang bid'ah tadi, amalan yang bid'ah tadi apakah benar-benar bid'ah atau tidak? Benar-benar bid'ah, menurut prinsipnya dia bid'ah. Apa? Bahwa amalan tersebut memang tidak pernah ada di dalam ajaran Rasulullah atau para sahabat. Berarti dia salah. Yang berkata ini ustaz atau awam? Syekh. Hah? Syekh. Apa tadi amalannya? Khatamul Quran. Khatmul Quran yang dibaca ketika di akhir sholat tarawih. Di Makkah. Khatmul Quran pas dibacanya terus sampai akhir gitu. Yang dibaca pada akhir sholat tarawih. Doa khatmul Quran atau khatmul Quran? Doa khatmul. Itu ada amalan sahabat. Anas bin Malik. Iya. Di luar sholat. Di luar sholat. Sedangkan doa di dalam sholat boleh enggak? Boleh. Tapi menghususkan doa tersebut ya wajib harus dilaksanakan, itu yang tidak boleh. Nah, tapi keyakinan dia apa? Kan nggak tahu dalam hati. Tapi doa secara umum boleh kan ya? Itu kebaikan, doa tersebut kebaikan. Dan apakah dia mengatakan ini adalah doa khatmul yang harus dan syariat? Ketika beliau ditanya tentang doa khatmul Quran ini, beliau berkata, datangkan dalil yang melarang dari doa ini. Ya, gitu. Jadi seolah-olah dia berkebalikan dengan keyakinan atau prinsipnya dia dari sebelumnya. Mungkin prinsip sebelumnya apa? Prinsip sebelumnya ya semua seperti yang kita ketahui bahwa bid'ah itu tidak adalah amalan baru yang pernah tidak ada pada zaman Rasulullah atau para sahabat. Ya Allahu a'lam, berarti dia memiliki pandangan lain. Ya, memiliki pandangan lain. Jadi intinya yang kita cari itu kan bukan gini. Melihat asatid, melihat para masyayikh itu jangan dilihat dari sosoknya dia sebagai syekh. Tetapi yang harus kita ambil adalah sosoknya dia sebagai ulama, kemudian kita mengambil ilmu darinya. Terkadang banyak ya di antara kita bukan yang diambil, yang menjadi titik poinnya itu bukan ilmunya, tetapi apa? Perdebatannya. Oh, Syekh Fulan mentahdir si Fulan. Si Fulan ini berteman dengan si Fulan lainnya. Sedangkan si Fulan ini berteman dengan yang mentahdir ini. Itu ilmu bukan? Bukan.
Tetapi ilmu apa yang dia bawa, kemudian kita ambil jika memang itu betul, kemudian kita tinggalkan. Dulu anak waktu di Libya bingung, ada istilah sururi, ada istilah-istilah lainnya, kesesatan ataupun istilah salafi, istilah wahabi. Anak belum ngerti. Ya. Ada nasihat ya dari seseorang, antum nggak perlu memperpusingkan hal tadi. Antum belajar, insya Allah akan memfilter sendirinya. Nah sekarang kalau kita tahu itu salah, terus kemudian dianya, terus untuk kita apa? Kita tahu dia bukan maksum. Dia bukan maksum. Poinnya didapat ya? Ya, insya Allah. Jadi itu. Jadi alhamdulillah berarti ilmu yang antum dapatkan dengan kemudian ada kasus seperti itu, dengan sendirinya kita memfilter, alhamdulillah harus disyukuri. Tapi bukan berarti kemudian kita menjelekkan ulama tersebut. Siapa tahu dia memiliki pandangan lain, kemudian dia berbicara dengan pandangan tersebut. Allahu a'lam. Baik, ditutup sebagai sudah jam 11 kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.